yoga pakoti hipi apameyang kalang karonto adidukarani kedang gato loka hidayanato namo mahakarunika satasa. Kepadanya Sang Bagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan yang telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia, sembah sujud kepada Dia yang sangat welas asih itu. Asam Buddham Buddhani sevitam yam bawa bawang gacati jiwa loko namo awijadi kilesa jala widam sino dhamma warasatasa. Kepada dunia makhluk hidup yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi, sembah sujud kepada Dhamma yang mulia itu, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gune hiyo sila samadipanya wimuti nyana pabuti hiyuto ketang jananam kusalatikanam tamariyasam gam sirasa namami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Icewa macan tanah masaneyam nama samano ratanatayam yam punya bisan dam wipulam alatam tasa nubawena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Ya, ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap Tiratana yang ternyata bisa jadi kondisi untuk menghancurkan halangan rintangan karena aliran jasa yang begitu besar kalau kita bisa melakukannya dengan penuh penghayatan, meresapi makna dari penghormatan kepada Tiratana itu sendiri. Jadi bukan cuma sekedar bernamaskara atau menundukkan kepala, tapi kita juga mengerti bahwa Buddha dengan mencempurnakan paraminya untuk membebaskan banyak makhluk. Buddha punya kualitas yang luar biasa. Nah, makhluk-makhluk yang sebelum mengenal Dhamma terus mengembara di alam samsara ini. Tapi setelah bertemu dengan Dhamma bisa
merealisasikan Dhamma akhirnya terbebaskan. Ya, terbebaskan karena jaring ketidaktahuannya atau mohanya, awijanya dihancurkan oleh kekuatan Dhamma. Dan Sangga adalah ladang kebajikan yang tiada taranya, yang mana di Sangga itu banyak nilai, ya, banyak nilai yang dimiliki, ya, kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan. Dengan nilai inilah kita memberikan penghormatan kepada Sangga. Ya, dengan itu adalah kebajikan. Makanya setelah menundukkan kepala, setelah memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga, Budang Pujemi, Dhammang Pujemi, Sanggang Pujemi, kita melakukan, kita menghasilkan aliran jasa punya bisanda yang sangat besar. Karena aliran jasa yang sangat besar itu, maka semua halangan, rintangan bisa menjadi lenyap. Ya. Makanya ya, inilah kekuatannya, inilah manfaatnya. Kalau kita bisa melakukannya dengan baik, kita akan mendapatkan manfaat. Walaupun hanya dengan Budang Pujemi, Dhammang Pujemi, Sanggam Pujemi, very powerful. Ya. Oke, malam ini ya kita ada kesempatan untuk bertemu dan Bante akan menjelaskan, meneruskan penjelasan dari Manggala Sutta. Ya, di malam ini tentang Vinayoca Susikito. Ya, lanjutannya. Vinayoca Susikito. Itu artinya dalam Manggala Sutta, terlatih dengan baik dalam disiplin dan tata perilaku secara umumnya. Nah, itu adalah salah satu berkah utama kehidupan. Ya. Di sini Vinayoca Susikito itu bukan sekedar aturan kaku, tetapi keterampilan hidup yang menata tubuh, ucapan, batin agar selaras dengan kebajikan dan kebijaksanaan. Ya. Kalau dari artinya Vinayoca Susikito, ini berhubungan dengan winaya, berhubungan dengan aturan kemoralan. Nah, biasanya hanya berdasarkan ya peraturan saja atau sila saja, padahal lebih dari itu. Vinayoca Susikito yang berasal dari Manggala Sutta, secara harfiah, winaya itu disiplin, tata tertib, aturan atau latihan pengendalian diri. Ca itu artinya dan, Susikito itu artinya terlatih dengan baik, terdidik atau dididik secara sempurna, dibina dengan benar. Jadi Vinayoca Susikito dapat diterjemahkan sebagai terlatih dengan baik dalam disiplin, atau terlatih dengan baik dalam disiplin dan tata perilaku. Ya, secara harfiahnya. Namun maknanya sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar kepatuhan pada
aturan formal. Disiplin itu sebagai pondasi keberuntungan. Dalam Manggala Sutta tidak berbicara tentang keberuntungan dalam arti nasib, tetapi kondisi batin dan perilaku yang membawa kesejahteraan. Vinayo ca susikito itu menegaskan bahwa hidup yang tertata secara moral adalah syarat awal munculnya kebahagiaan. Tanpa disiplin, pengetahuan, kekayaan, dan relasi mudah menjadi sumber penderitaan. Disiplin yang susikito berarti dilatih hingga menjadi kebiasaan sadar, bukan sekedar ditaati karena takut. Ya. Jadi dengan kata lain, winaya adalah pelindung hidup, melindungi diri dari penyesalan, konflik, dan kehancuran batin. Gitu. Nah, artinya di levelan ini sudah menjadi kebutuhan bahwa bukan karena saya dikekang oleh aturan pelaksanaan sila, tapi bagaimana pelaksanaan sila ini justru sudah menjadi kebutuhan saya. Bukan karena takut saya melakukannya, tapi karena dia menjadi pelindung hidup, melindungi diri dari penyesalan, konflik, dan juga kehancuran batin. Nah, jadi dalam Dhamma, winaya bukanlah sistem hukuman atau larangan kaku. Winaya adalah sarana pendidikan batin. Salah satunya untuk mendisiplinkan diri. Ya, kalau tidak, batin kita akan cenderung suka-suka. Ya, suka terhadap apa yang hanya kita mau saja. Kalau nggak dibatasi, ya sudah, kita akan ke bawah aja. Ya. Nah, disiplin dalam Buddha Dhamma itu berfungsi untuk menjinakkan keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Ya. Menjinakkan loba, dosa, dan moha. Target utamanya, ya, pada dalam prosesnya, ya, disiplin itu untuk mengendalikan loba, dosa, dan moha. Juga menata perilaku jasmani dan ucapan, dan menciptakan kondisi batin yang kondusif bagi kebijaksanaan. Itu sebenarnya fungsi dari winayoca, ya, disiplin. Ya, termasuk Anda juga, umat awam. Makanya kita perlu aturan main. Hidup itu perlu aturan main. Hidup itu ada aturan hidupnya, ada pedoman hidupnya. Ya, kalau Anda tidak menempatkan diri Anda pada aturan main hidup, hidup Anda punya aturan main yang lain. Aturan main ini banyak variasinya. Aturan main yang sesuai dengan Dhamma, atau aturan main yang sesuai dengan kondisi duniawi, atau aturan main yang Anda buat sendiri. Ya.
Di sana bebas menentukan dan hasilnya, konsekuensinya juga akan berbeda. Ya, konsekuensinya akan berbeda. Nah, bagi para biku, winaya terwujud dalam aturan kebikuan. Ya, aturan kebikuan. Nah, bagi umat awam, winaya itu terwujud dalam Pancasila, lalu pengendalian ucapan, lalu etika sosial, lalu kesadaran dalam tindakan sehari-hari sesungguhnya. Ya, jadi bukan cuma Pancasila saja, tapi juga bagaimana mengendalikan ucapan. Ya, etika sosial juga Anda harus perhatikan, itu bagian dari winaya bagi umat awam. Dan juga kesadaran dalam tindakan sehari-hari. Kita mengerti bagaimana kita sebagai individu, dan juga kita mengerti bagaimana kita sebagai makhluk sosial yang berada dalam lingkungan. Nah, banyak orang yang ya lebih kepada mementingkan diri sendiri, nah, nggak peduli dengan bagaimana di sosial itu sendiri. Nah, itu artinya dia tidak menjaga etika sosialnya, mau dikatakan. Ya. Makanya di dalam Dhamma sebenarnya aturan buat umat awam itu banyak, nggak cuma sekedar Pancasila. Ada juga dalam Sigallowada Sutta. Ya, di Sigallowada Sutta itu lengkap bagaimana umat awam itu kewajiban dan tanggung jawabnya yang harus dilakukan. Kewajiban dan tanggung jawab, ada hak dan kewajiban. Ada haknya bagaimana dan kewajibannya bagaimana. Tugas, ya, kewajiban sebagai orang tua, ya, kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai guru, kewajiban sebagai murid, kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai sahabat. Ya, itu dijelaskan dengan sangat terang, dengan jelas, detail oleh Buddha. Itu adalah bagian dari etika sosial. Ya, sebagai umat awam. Juga di dalam panduan hidup, kita juga bisa memakai salah satunya Manggala Sutta ini. Ini adalah panduan hidup dalam etika sosial. Ya, juga Karanyametta Sutta. Itu juga panduan hidup yang Anda bisa terapkan ya dalam etika sosial. Ya, juga bagaimana dalam pengendalian ucapan. Di sana juga ada. Nah, sebenarnya itu. Nah, Anda bisa merenung, misalnya bisa meresapi nilai-nilai itu. Ya, dan kesadaran dalam tindakan sehari-hari. Ya. Nah, ini akan membentuk kerangka hidup yang sehat. Bukan belenggu. Nah, itu adalah bagian dari winaya, bagian dari aturan main, aturan kehidupan. Oke. Di sini dalam konteks modern, winaya juga tidak terbatas pada aturan kebikuan, tetapi hadir sebagai agarika winaya atau disiplin hidup umat awam. Ini nampak nyata dalam pengendalian perilaku jasmani, ya, artinya hidup etis
dengan etika, tidak menyakiti, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau teknologi. Yang kedua, pengendalian ucapan, bijak ya, bermedia sosial salah satunya, tidak menyebar kebencian, hoax atau ujaran kasar. Yang ketiga, pengendalian batin, menjaga niat, tidak dikuasai keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ya, ini akan berhubungan dengan kamapata. Ya, di sini tidak kamapata. Ya, bisa kusala kamapata atau akusala kamapata. Ini adalah bagian juga dari etika, mengendalikan dari sisi pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani. Yang kusala kamapata terus dilakukan ya sebagai aturan main salah satunya. Yang akusala kamapata juga coba untuk dimengerti untuk tidak dilakukan. Itu juga aturan mainnya. Ya, sebenarnya banyak kalau kita mau mengerti. Ya, inilah sebenarnya tata cara latihan untuk mendisiplinkan kita sebagai umat Buddha, bagi Anda, bagi perumah tangga. Nah, di era digital, kebebasan tanpa winaya justru melahirkan kecanduan, konflik, dan kekosongan. Winaya menjadikan kebebasan bermakna dan bertanggung jawab. Ya, ini juga Bante perhatikan, juga waktu Bante umat pun melakukan itu tanpa disadar, tidak menjaga ucapan. Ya, itu sering kita membuli seseorang. Ya, dengan misalnya ya mengatakan istilah-istilah gitu kan, yang ya tanpa sadar, dengan body shaming lah atau apalah gitu. Kita tidak menjaga ucapan kita dengan baik. Misalnya ada orang yang kurus banget, misalnya cungkring gitu. Si cungkring mana gitu kan. Itu kan bagian kita tidak mengendalikan ucapan kita. Atau si gemuk masih gendut, kemana dia? Atau apalah gitu kan. Nah, kalau ada mungkin istilah orang Sunda, si kabayan kemana ini? Ya kan Anda ngerti kabayan bagaimana gitu kan. Menunjukkan apa gitu. Nah, itu adalah cara kita untuk mengidentifikasikan seseorang yang bukan mengidentifikasikan, tapi bagaimana cara kita membuli seseorang dengan istilah-istilah itu. Ya, dan itu terjadi dalam dalam lingkungan sosial. Ya, ada juga kalau via kepalanya botak, si botak mana tuh? Ngapain aja si botak? Ya kan? Nah, di sini makanya kebebasan tanpa winaya justru melahirkan kecanduan. Tanpa ngerti aturan main, kita menjadi candu untuk melakukan lagi dan lagi. Akhirnya itu menjadi kebiasaan kita. Ya, kebiasaan kita, sehingga itu akan terus kita bawa. Ya, winaya menjadikan kebebasan bermakna dan bertanggung jawab. Ya.
Ajaran Winaya dalam Manggala Sutta itu menemukan bentuk nyatanya dalam relasi sosial yang sehat, seperti yang dijabarkan dalam Sigala-Wada Sutta. Ya, bagaimana orang tua yang mendidik dengan nilai untuk anak-anaknya, ya, anak yang tahu balas budi, guru yang membentuk karakter, bukan sekedar kecerdasan, lalu sahabat yang jujur dan melindungi, dan pekerja dan pemberi kerja yang saling menghormati. Ya, ini adalah yang nilai-nilai yang terkandung dalam Sigala-Wada Sutta. Kita pasti akan ada di satu tempat atau kita akan berada di posisi dalam Sigala-Wada Sutta itu. Ada kalanya kita sebagai orang tua, ada kalanya kita sebagai anak, ada kalanya kita sebagai guru, ada kalanya kita sebagai murid, ada kalanya kita sebagai teman, ya, sahabat, ada kalanya kita sebagai pekerja, ada kalanya kita sebagai majikan. Nah, sebenarnya kita memainkan berbagai peran dalam kehidupan ini, berbagai posisi, dan kita harus mahir menempatkan posisi ini. Kita harus mahir menempatkan diri dalam berbagai posisi ini dengan baik. Itu adalah bagian etika sosial. Kalau tidak, kita akan bermasalah. Ya, berarti kita tidak mahir dalam menempatkan diri dalam lingkungan sosial. Ya enggak? Misalnya, ya, Anda terbiasa sebagai orang tua. Ya. Lalu dalam lingkungan sosial, ya, karakter orang tua Anda bawa ke dalam lingkungan pertemanan. Anda maunya selalu didengar gitu. Orang tua kan biasanya seperti itu. Maunya didengar dan memberikan perintah. Tapi dalam pertemanan itu kan tidak bisa. Nah, berarti Anda tidak, saat itu Anda tidak menyadari bagaimana berperilaku dengan lingkungan teman, sahabat, ya. Itu salah satunya. Ini yang juga kita harus amati. Semua ini adalah winaya dalam praktek sosial. Disiplin moral yang menjaga keharmonisan masyarakat multikultural dan kompetitif seperti saat ini. Dan kata Susikito menunjukkan bahwa disiplin tersebut bukan sekedar diketahui, tetapi dihayati dan dilatih terus-menerus. Seseorang disebut Susikito ketika menjaga sila bukan karena takut, tapi karena pengertian, mengendalikan diri bukan karena terpaksa, tetapi karena kebijaksanaan, menjalankan etika bukan demi citra, tetapi demi kemurnian batin. Ya, artinya yang sudah terlatih akan ke sana arahnya. Terlatih karena dilakukan lagi dan lagi sehingga dia mengerti esensi dari pelaksanaan sila itu sendiri, aturan main itu sendiri. Susikito, winayoca susikito, terlatih baik dalam disiplin atau aturan kemoralan. Ya. Latihan ini bersifat internal, bukan hanya
aku tidak melanggar, tetapi batinku terlatih untuk tidak condong pada pelanggaran. Ya. Dan di sini winaya ini atau disiplin ini yang mencakup ya bagaimana kita melatih pikiran, bagaimana kita melatih ucapan, bagaimana kita melatih tindakan jasmani sesungguhnya. Jadi bukan untuk misalnya tidak melakukan pembuatan ucapan, diam, atau tindakan batin tidak melakukan apa-apa, tapi pikirannya bermain gitu. Nah itu juga yang harus dilatih sesungguhnya. Oke, nah dalam Abhidhamma, winaya atau disiplin berfungsi sebagai pengendali cetasika tidak bajik. Disiplin yang terlatih dengan baik itu akan menahan munculnya keserakahan sebelum menjadi tindakan, menahan munculnya atau mengendalikan loba, lalu memutus dosa atau kebencian sebelum berubah menjadi ucapan, menjaga kebutuhan batin atau moha agar tidak membentuk pandangan salah. Jadi sebagai pengendali cetasika tidak bajik dari sisi Abhidhamma. Jadi winaya bukan pengekangan dari luar, melainkan perlindungan dari dalam yang membuat batin ringan, jernih, dan siap berkembang dalam samadhi dan panya. Dalam perspektif Abhidhamma juga, winayoca susikito itu artinya cetana atau kehendak dilatih atau disiplinkan menuju kusala. Sati berfungsi atau didisiplinkan untuk menjaga pintu indria. Hiri dan otapa, malu dan takut berbuat salah, itu yang menjadi pelindung batin. Dan kebiasaan kusala diperkuat melalui pengulangan sadar. Pengulangan yang sadar. Ya, itu yang dibilang winayoca susikito. Terlatih dalam disiplin. Jadi di situ juga muncul secara alamiah hiri dan otapanya. Dengan kata lain, disiplin atau winaya adalah pendidikan kesadaran, bukan sekedar perilaku lahiriah. Menarik kan? Dari sisi pembahasan Dhamma. Jadi bukan cuma aturan sila saja, disiplin itu. Bagaimana kita juga mendisiplinkan pikiran kita ya, supaya condongnya sama kusala saja gitu. Oke. Nah, dalam kehidupan modern winayoca susikito itu berarti disiplin waktu dan tanggung jawab. Berikutnya, etika profesional dan integritas kerja. Konsistensi antara nilai dan tindakan, dan kemampuan berkata cukup di tengah budaya berlebihan. Ya, winayoca susikito. Orang yang berdisiplin baik itu tidak mudah goyah oleh tekanan sosial,
tidak tergoda oleh keuntungan instan dan tidak kehilangan arah di tengah perubahan yang cepat. Ya, artinya Anda sudah punya karakter yang memang sesuai dengan kebutuhan Anda untuk menjaga nilai-nilai yang baik. Ya, sebenarnya itu. Jadi ya sudah, saya nggak mau ikut-ikutan lah. Saya menjaga ini saja, nilai-nilai baik saya gitu. Ya kan? Ya, jadi ya sudah, mau semuanya punya konsekuensi. Bayangkan seseorang yang hidup tanpa disiplin, mudah terbawa emosi, ucapannya melukai, keputusannya impulsif, hidupnya penuh penyesalan. Nah, di sini menarik ya, disiplin itu ternyata bukan kita tepat waktu, kita tekun, maksudnya melakukan sesuatunya dengan baik. Ya, ternyata di sini juga dikatakan mudah terbawa emosi. Itu orang yang tidak disiplin. Kenapa? Karena dia tidak mengendalikan pikirannya dengan baik dan istilahnya dia terus mengekspresikan kemarahannya. Dia tidak mendisiplinkan dirinya. Ya, makanya dikatakan salah satu seorang yang hidup tanpa disiplin ya mudah terbawa emosi. Ya, ucapannya melukai. Jadi dia tidak mendisiplinkan ucapannya. Dia tidak mengendalikan ucapannya sehingga hidupnya penuh penyesalan. Hidupnya penuh penyesalan pun dia tidak berdisiplin untuk bagaimana ya istilahnya melakukan sesuatunya dengan baik. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga bayangkan seseorang yang memiliki Vinayoca Susikito, menahan diri sebelum berkata, berpikir sebelum bertindak, menyadari dorongan batin sebelum mengikutinya, dan hidupnya tenang dan dipercaya. Ya. Jadi kalau dilihat dari penjelasan ini, Vinayoca Susikito itulah terjemahan dari Kusala Upasampada. Ya, banyak berbuat baik. Tapi ini hasil dari pengulangan perbuatan baik. Vinayoca Susikito, sehingga kita berdisiplin, terlatih dalam disiplin. Dan kita tahu, kita terlatih pikiran kita, ucapan kita, dan juga tindakan kita ke arah yang kusala. Nah, ya, ini kita bisa jadi acuan. Disiplin semacam ini yang menahan diri sebelum berkata, berpikir sebelum bertindak, menyadari dorongan batin sebelum mengikuti, hidupnya tenang dan dipercaya, itu malah membebaskan, bukan membatasi. Ia membebaskan kita dari penyesalan, dari konflik, dan penderitaan yang diciptakan sendiri. Betul enggak ini? Seperti itu kan. Jadi ya kita enggak jadi susah sendiri dengan mendisiplinkan ke hal-hal yang baik gitu kan. Malah jadi lebih nyaman. Malah kita dapat feedback yang menenangkan.
Ya. Di era kebebasan yang tanpa batas sekarang ini, ya Winayo Ca Susikito menjadi semakin bermakna. Saat dunia mendorong reaksi cepat, disiplin mengajarkan jeda untuk sadar. Saat norma etika menjadi relatif, ya cincai-cincai sajalah gitu. Disiplin menjadi kompas batin. Ya. Saat kebebasan disalahartikan sebagai tanpa kendali, Winaya menunjukkan kebebasan sejati adalah penguasaan diri. Sekarang orang bebas melakukan apapun. Ya, yang juga mungkin Anda juga sudah sering dengar ini, ya biarkan sajalah, cuma saya sama Tuhan aja yang tahu. Gitu. Sebebas-bebasnya. Ya ada di kamar, yang mau ngapain di dunia maya gitu kan. Ya kan. Jadi saat kebebasan disalahartikan sebagai tanpa kendali, saya mau ngomong apa juga bebas suka-suka saya. Ya, saya mau ngapain juga terserah saya, hidup saya. Tapi Winaya menunjukkan kebebasan sejati adalah penguasaan diri. Jadi dengan Winaya kita tahu menempatkan diri dengan baik di berbagai situasi. Ya, itu makna disiplin, terlatih baik dalam disiplin. Kita tahu posisi, tidak suka-suka. Ya. Orang yang terlatih dalam disiplin tidak mudah terseret arus. Arus di sini, arus lingkungan atau arus nafsu keinginan atau arus kilesa. Teguh tanpa keras, lembut tanpa lemah. Orang yang terlatih dalam disiplin. Nah, Buddha menyebut Winayo Ca Susikito sebagai manggala, sebagai berkah tertinggi. Ya, karena ia menjadi dasar sila. Ia menopang samadhi dan juga ia mematangkan panya. Sesungguhnya tanpa disiplin, kebijaksanaan tidak punya tanah untuk tumbuh. Dengan disiplin yang terlatih, ya, jalan menuju kebebasan menjadi nyata dan mungkin. Ya, disiplin juga makanya kita bisa membaca situasi dengan baik. Sepertinya belum waktunya nih, ya sudah. Itu juga bagian dari pengendalian diri, penguasaan diri. Ya, bisa menempatkan diri dengan baik. Tahu bagaimana harus bergerak, tahu bagaimana harus menahan diri. Itu juga bagian dari disiplin sesungguhnya. Ya, Winayo Ca Susikito terlatih dalam ya berdisiplin. Jadi disiplin bukan untuk mengekang hidup, melainkan untuk membebaskan batin. Itu prinsipnya. Manggala sejati atau berkah sejati bukan datang dari luar, tetapi dibangun dari kebiasaan benar yang dilatih terus-menerus. Ya. Ketika Winaya
telah susikito, ya, ketika winaya telah susikito, hubungan menjadi harmonis, pekerjaan menjadi bermakna, batin menjadi aman dan percaya diri, jalan menuju kebijaksanaan itu menjadi terbuka. Ketika disiplin sudah menjadi terlatih, ya, pikirannya bisa mendisiplinkan dari keinginan-keinginan yang bisa menambah loba dosa moha. Ucapannya juga, ya, kita bisa mendisiplinkan bagaimana bisa berkata dengan baik tanpa harus melukai gitu kan, tanpa harus menyudutkan, tanpa harus yang lain. Itu disiplin penguasaan dari sisi ucapan. Juga tindakan jasmani kita bisa mengendalikan dengan baik, tidak merugikan orang lain, juga tidak merugikan diri sendiri. Itu bagian dari disiplin yang terlatih. Winayo Ca Susikito mengajarkan bahwa disiplin bukanlah beban, melainkan jalan menuju kebebasan sejati. Di dunia modern yang serba cepat dan penuh godaan, winaya adalah kompas batin yang menjaga manusia tetap manusia, yaitu bermoral, sadar, dan berwelas asih. Itulah sebabnya Buddha menempatkannya sebagai berkah utama dalam Manggala Sutta, relevan dahulu, sekarang, dan di masa depan. Jadi Winayo Ca Susikito ini sangat relevan untuk saat sekarang juga, dan di masa yang akan datang juga akan ke sana. Dan pastinya dari zaman dulu juga itu sangat relevan bagi kita yang mendisiplinkan diri kita, yang punya disiplin. Nah, disiplin ini balik lagi bukan hanya masalah tindakan. Oke. Nah, dari sisi abhidhamma, ya, tadi sedikit lagi untuk pembahasan ininya, bagaimana Winayo Ca Susikito dilihat dari sudut pandang abhidhamma. Winayo Ca Susikito itu artinya, ya, melatih batin agar tidak terseret dalam konteks abhidhamma. Jadi di Manggala Sutta ini Buddha tidak menyebut berkah sebagai keberuntungan dari luar, melainkan kualitas batin yang dilatih dengan benar. Salah satu berkah itu adalah Winayo Ca Susikito, terlatih baik dalam disiplin. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang tiba-tiba, tetapi dibentuk melalui latihan batin yang berkesinambungan. Dijelaskan dalam Abhidhamma bahwa penderitaan tidak muncul dari luar, melainkan dari arus kesadaran yang tidak terlatih. Setiap saat batin kita muncul dan lenyap dengan cepat, membawa cetana atau kehendak yang bisa menjadi kusala atau akusala. Nah, jadi sekali lagi, penderitaan tidak muncul dari luar, tetapi dari arus kesadaran yang tidak terlatih. Ya, Winayo Ca Susikito adalah latihan untuk menjaga momen batin itu sendiri untuk condong kepada kusala. Ketika mata melihat, telinga mendengar, atau pikiran mengingat, sesungguhnya
hanya ada proses dhamma yang bekerja. Namun tanpa winaya, batin segera condong pada keserakahan, kebencian, atau kegelapan. Dari satu momen batin yang tidak terjaga, lahirlah ucapan, tindakan, dan penyesalan. Disiplin bukanlah menekan batin, melainkan melatihnya agar tidak dikuasai oleh dorongan, oleh nafsu. Ya. Dalam Abhidhamma juga winaya berarti melatih arus kesadaran agar cetasika kusala lebih sering muncul daripada akusala. Disiplin yang tidak dilatih bukan hanya gagal melindungi diri, tetapi juga menghilangkan berkah kehidupan. Ya. Winaya dalam Manggala Sutta ditempatkan sejajar dengan bahu saca, banyak belajar, atau subhasita waca, ucapan yang baik, dan latihan batin lainnya. Ini menegaskan bahwa disiplin adalah bentuk kebijaksanaan praktis, bukan sekedar kepatuhan moral saja. Ya, dalam batin yang susikito, sekali lagi, sati hadir lebih cepat daripada reaksi. Hiri dan otapa muncul sebelum pelanggaran. Panya bisa membedakan dorongan dan kebutuhan sejati. Ya. Jadi setiap kali kita menahan ucapan yang kasar, sesungguhnya kita sedang melatih cetasika kusala. Setiap kali kita tidak mengikuti dorongan yang tidak bajik, kita sedang memutus rantai paticca samuppada pada titik awalnya. Nah, disiplin yang terlatih membuat batin ringan karena ia tidak membawa beban kama yang baru. Berkah sejati bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana batin kita dilatih. Winayoca susikito adalah berkah karena ia melindungi lewat sila, ia menenangkan lewat samadhi, dan membebaskan lewat panya. Kita bisa merenungkan ya dari apa yang sudah Bante jelaskan. Pada momen ini, apakah batinku terlatih atau sedang dibiarkan mengalir tanpa kendali? Satu momen kesadaran yang terjaga lebih bernilai daripada 1000 niat tanpa latihan. Ini berhubungan dengan winayoca susikito. Dalam pilihan kecil hari ini, apakah aku sedang menambah berkah hidupku atau membiarkan batin berjalan tanpa arah? Satu momen disiplin yang disadari adalah satu langkah nyata menuju berkah sejati sebagaimana yang diajarkan oleh Buddha. Ya. Jadi kalau Anda jeli, kalau Anda misalnya tahu makna ini adalah bagian dari yoniso manasikara, winayoca susikito. Ya, muatan dari yoniso manasikara adalah winayoca susikito. Bagaimana kita bisa
punya perhatian yang bijaksana. Ya, dengan terlatih dalam disiplin. Sehingga terus ya, pikiran kita akan condong pada kebaikan. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, tentang penjelasan Winayoca Susikito ini. Ya, semoga bisa menginspirasi Anda. Ya, kita untuk ya ternyata memang Dhamma itu luas dari berbagai sudut pandang. Ya, semua bisa dijelaskan. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari pun pesan Dhamma itu akan selalu ada. Ya, pesan Dhamma ini adalah Winayoca Susikito, bagaimana kita harus bisa berdisiplin, ya, melatih diri dengan baik, terlatih dalam disiplin, sehingga apa yang kita arahkan itu akhirnya bisa mendatangkan manfaat. Sehingga pikiran kita akan condong pada kusala, dan karena kusala yang terus kita arahkan, kualitas-kualitas baik yang di dalam kusala itu menjadi kuat. Sehingga kualitas-kualitas baik yang telah menjadi kuat itulah modal kita untuk ya bisa membebaskan diri dari penderitaan. Semoga Anda semua bisa mengarah ke sana sehingga akhirnya terbebas dari penderitaan.